Tanggal 25 November tahun 1944. Aku telah menerima suatu janji darinya. Aku mengatakan kepadanya, Yesus, aku ingin melihat upacara akil balikmu. Dan ia menjawab, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hal pertama begitu kita dapat menjadi diri kita sendiri, tanpa mengacaukan misteri. Dan kau akan menempatkannya sesudah peristiwa bundaku, guruku dan guru Yudas dan Yakobus, yang diperlihatkan kepadamu baru-baru ini, tanggal 29 Oktober. Kau akan menempatkannya di antara yang ini dan perdebatan di Bait Allah. Tanggal 19 Desember tahun 1944. Aku melihat Maria sedang membungkuk di atas sebuah ember, atau tepatnya sebuah bejana tanah liat, di mana ia mengaduk sesuatu yang mengepul di udara jernih yang sejuk yang memenuhi kebun sayur mayur dan buah-buahan di Nazaret. Pastilah saat itu pertengahan musim dingin, sebab, terkecuali pohon-pohon zaitun, semua tanaman dan pepohonan meranggas dan tampak bagai kerangka-kerangka saja. Tinggi di atas, langit sangat jernih dan ada sinar matahari yang indah. Namun sinarnya tidak mengurangi dinginnya angin yang menggigit yang menggoyang-goyangkan dahan-dahan yang gundul dan ranting-ranting kecil abu-abu kehijauan pohon-pohon zaitun. Bunda Maria mengenakan gaun tebal coklat gelap, yang begitu gelap hingga nyaris hitam, dan ia telah mengikatkan di depan gaunnya sehelai kain kasar, seperti sehelai celemek, untuk melindunginya. Ia mengangkat dari bejana tongkat yang dipergunakannya untuk mengaduk isinya dan aku dapat melihat tetesan-tetesan air berwarna merah delima menetes darinya. Maria memperhatikan tetesan-tetesan itu, ia membasahi jarinya dengannya, memeriksa warnanya dengan membandingkannya pada celemeknya dan tampak puas. Ia masuk ke dalam rumah dan lalu keluar dengan banyak wol berwarna putih salju yang digulung longgar dalam gelondong-gelondong. Ia mencelupkannya dengan sabar dan berhati-hati ke dalam bejana, satu persatu. Sementara ia sibuk melakukan itu, saudari iparnya, Maria Alfeus, masuk, ia datang dari bengkel Yosef. Mereka saling bertukar sapa, dan mulai berbicara. Apakah jadinya baik? Tanya Maria Alfeus. Aku harap demikian. Perempuan bukan Yahudi itu meyakinkanku bahwa itulah tepatnya warnanya, dan begitulah tepatnya bagaimana mereka melakukannya di Roma. Ia memberikannya kepadaku hanya karena pekerjaan sulaman yang kau lakukan untuknya. Ia mengatakan bahkan di Roma tak ada seorang pun yang dapat menyulam begitu indah. Pastilah kau menjadi buta mengerjakannya. Maria tersenyum dan menggelengkan kepalanya seolah hendak mengatakan, itu hanyalah pekerjaan sepele. Saudari iparnya memeriksa gelondong-gelondong wol terakhir, sebelum menyerahkannya kepada Maria. Betapa indah kau memintalnya, begitu tipis dan halus hingga tampak seperti rambut. Kau melakukan segalanya dengan begitu sempurna, dan kau mengerjakannya dengan begitu cepat. Apakah gelondong-gelondong terakhir ini akan berwarna lebih muda? Ya, itu untuk jubah. Mantolnya lebih gelap. Kedua perempuan itu bekerja bersama di bejana. Mereka lalu menarik gelondong-gelondong berwarna ungu indah dan mereka berlari cepat untuk mencelupkannya ke dalam air sedingin es dalam bejana kecil di bawah sumber mata air kecil yang airnya jatuh dengan suara gemericik lembut. Mereka membasuhnya lagi dan lagi. Lalu mereka menempatkan gelondong-gelondong itu pada tongkat-tongkat yang mereka ikatkan pada cabang-cabang pohon. Mereka akan kering dengan sangat baik dan cepat dengan angin seperti ini. Kata saudari iparnya, marilah kita pergi kepada Yosef. Ada api di sana, kau pastilah beku kedinginan, kata Bunda Maria. Sungguh baik sekali kau menolongku, aku dapat mengerjakannya dengan sangat cepat dan tanpa susah payah. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Oh, Maria, apakah yang tidak akan kulakukan untukmu? Berada di dekatmu adalah suatu sukacita besar. Dan lalu, semua pekerjaan ini adalah untuk Yesus. Dan ia adalah putramu yang sangat terkasih. Aku akan merasa bahwa ia adalah juga putraku, jika aku membantumu dalam perayaan akil baliknya. Kedua perempuan masuk ke dalam bengkel, yang penuh dengan bau kayu diketam, sebagaimana lazim di bengkel-bengkel tukang kayu.
dan penglihatan berhenti, untuk dimulai kembali dengan Yesus, yang sekarang berusia 12 tahun, siap berangkat ke Yerusalem. Ia tampak sangat tampan, dan telah tumbuh besar sempurna hingga ia tampak seperti adik laki-laki dari bundanya yang sangat muda. Ia sudah setinggi bahunya dengan rambut ikal pirangnya. Rambutnya tak lagi pendek seperti pada tahun-tahun awal hidupnya, melainkan panjang hingga ke telinganya, dan tampak bagai sebuah helm kecil keemasan yang sepenuhnya terbentuk dari rambut ikal berwarna terang. Ia berbusana merah, merah delima terang nan indah. Sehelai jubah panjang terjuntai hingga ke mata kakinya hingga hanya kaki-kakinya yang mengenakan sandal kelihatan. Jubahnya longgar, dengan lengan yang panjang dan lebar. Sekeliling lehernya, di ujung lengan-lengan jubahnya, pada pinggiran-pinggirannya, ada pola geometris Yunani yang ditenun warna di atas warna, dan itu sungguh sangat indah. Yesus bersabda, apabila menyalin penglihatan, tunggulah sisanya yang akan ada dalam sebuah buku salinan yang baru. Tanggal 20 Desember tahun 1944. Aku melihat Yesus bersama bundanya masuk ke dalam ruang makan. Marilah menyebutnya demikian, di Nazaret. Yesus adalah seorang anak remaja tampan, berusia 12 tahun, bertubuh tegap. Kuat tapi tidak gemuk. Ia tampak lebih tua dari usianya, karena warna kulitnya. Ia sudah tinggi, sesungguhnya ia setinggi pundak bundanya. Wajahnya adalah wajah bulat kemerahan seorang anak dan sesudahnya, pada masa mudanya dan lalu pada masa dewasanya. Wajah itu menjadi semakin tirus dan akan menjadi tanpa rona, seperti warna batu pualam yang sangat halus dengan rona merah muda kekuningan. Juga matanya masih mata seorang kanak-kanak, besar, terbuka lebar apabila melihat, dengan binar sukacita yang hilang dalam keseriusan tatapannya. Kelak mata itu tidak akan terbuka demikian lebar, bulu matanya akan menutup separuh darinya demi menyembunyikan begitu banyak kejahatan yang ada di dunia, dari yang murni dan kudus. Hanya ketika mengadakan mukjizat-mukjizat, matanya akan terbuka dan bercahaya, bahkan lebih cemerlang dari sekarang, demi mengusir roh-roh jahat dan maut. Demi menyembuhkan sakit penyakit dan dosa, dan mata itu tak akan lagi memiliki binar kebahagiaan yang bercampur dengan keseriusan. Maut dan dosa akan semakin menghadirkan diri dan dekat, dan bersama itu pengetahuan, juga pengetahuan mengenai manusia akan kesia-siaan kurbannya, sebab ketidakmauan dan keengganan manusia. Hanya dalam saat-saat sukacita yang sangat jarang, apabila ia bersama dengan orang-orang percaya yang setia dan teristimewa dengan orang-orang yang murni, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Maka matanya yang lemah lembut dan kudus akan bercahaya kembali dengan kebahagiaan. Tapi sekarang ia ada di rumah bersama bundanya. Di hadapannya ada Santo Yosef yang tersenyum penuh kasih, dan ada sepupu-sepupu kecilnya yang mengaguminya, dan bibinya, Maria Alfeus, yang membelainya. Ia bahagia. Yesusku membutuhkan kasih untuk menjadi bahagia. Dan pada saat ini ia memilikinya. Ia mengenakan sehelai jubah wul yang longgar berwarna merah delima muda. Jubah itu halus, ditenun sempurna tipis dan padat. Sekeliling leher, di bagian depan, di ujung-ujung lengan jubah yang lebar panjang dan di ujung jubah yang terjuntai di atas tanah, hingga hanya kakinya yang dapat terlihat, ada pola geometris Yunani yang tidak disulam, melainkan ditenun dalam warna yang lebih tua ke dalam jubah berwarna delima. Ia mengenakan sandal baru yang kelihatan dibuat dengan sangat cakap, bukan sekedar tapak kaki biasa yang diikatkan pada kaki dengan tali-tali kulit. Jubahnya pastilah karya bundanya sebab saudari iparnya mengagumi dan memujinya. Rambut pirangnya yang indah telah agak lebih tua warnanya dibandingkan ketika ia masih seorang kanak-kanak kecil, dengan kilau coklat kemerahan pada keriting yang berakhir di bawah telinganya. Rambut itu bukan lagi rambut ikal lembut dari masa kanak-kanaknya, namun masih belum rambut panjang bergelombang dari masa dewasanya, yang terjurai hingga ke bahunya, dan berakhir di sana dalam keriting besar yang lembut. Namun rambutnya sudah lebih serupa yang terakhir dalam warna dan modelnya. Inilah putra kami, kata Maria seraya mengangkat tangan kanannya yang memegang tangan kiri Yesus.
Ia tampaknya memperkenalkannya kepada semua orang dan meneguhkan kebapaan si orang benar yang tengah tersenyum. Dan ia menambahkan, berkatilah dia, Yosef, sebelum berangkat ke Yerusalem. Tak ada ritus berkat untuk langkah pertamanya dalam hidup, sebab ia tidak perlu pergi bersekolah. Tetapi sekarang ia akan pergi ke Bait Allah untuk dimaklumkan kedewasaannya. Berkatilah dia, dan berkatilah aku bersamanya. Berkat-Mu, Maria terisak pelan, akan menguatkannya dan memberiku kekuatan untuk melepaskan diriku sedikit lebih lagi darinya. Maria, Yesus akan selalu menjadi milik-Mu. Formalitas tidak akan mempengaruhi hubungan baik kita. Aku pun tidak akan mengungguli-Mu dalam hal putra ini, yang begitu kita kasihi. Tak seorang pun layak, sebagaimana Engkau, untuk membimbingnya dalam hidup, oh mempelaiku yang kudus. Maria membungkuk dan memegang tangan Yosef dan menciumnya. Ia adalah pasangan yang penuh hormat dan kasih dari pasangannya. Yosef menerima tanda hormat dan kasih dengan wibawa. Ia lalu mengangkat tangan yang telah diciumnya dan menempatkannya di atas kepala mempelainya dan berkata kepadanya, "Ya, aku memberkatimu, oh yang terberkati, dan aku memberkati Yesus bersamamu. Datanglah kepadaku, satu-satunya sukacitaku, kehormatanku dan jantung hidupku." Yosef sangat hikmat. Dengan kedua tangannya terulur dan telapak tangannya menghadap ke bawah di atas dua kepala yang menunduk, keduanya sama pirang dan kudus. Ia memaklumkan berkatnya, semoga Allah mengarahkan matanya kepadamu dan memberkatimu. Semoga ia berbelas kasihan kepadamu dan memberimu damai. Semoga Allah menganugerahimu berkatnya. Dan lalu ia berkata, dan sekarang marilah kita pergi. Saatnya tepat untuk perjalanan. Maria mengambil sehelai mantel coklat tua yang lebar dan ia mengenakannya pada tubuh putranya. Betapa perhatiannya kepadanya dengan berbuat demikian. Mereka keluar, mereka menutup rumah. Mereka berangkat. Para peziarah yang lain pergi ke jurusan yang sama. Di luar desa para perempuan memisahkan diri dari para laki-laki. Anak-anak ikut kemana mereka suka. Yesus tetap bersama bundanya. Para peziarah berjalan menyusuri desa yang begitu indah pada saat musim semi yang paling semarak, dan mereka memadahkan mazmur-mazmur nyaris sepanjang waktu. Padang-padang rumput segar dan panenan pun segar, dan dedaunan pada pepohonan baru saja mulai memunculkan bunga. Kalian dapat mendengar kaum laki-laki memadahkan di padang-padang sepanjang jalan dan burung-burung menyanyikan lagu cinta mereka di antara cabang-cabang pepohonan. Mata air yang jernih memantulkan bagai cermin bunga-bunga di tepian sungai, sementara anak-anak domba kecil melompat-lompat dekat induk mereka. Damai dan bahagia di bawah langit bulan April yang terindah. Penglihatan pun berakhir demikian.